Ya, selamat tahun baru. Doa saya tahun ini akan jadi tahun yang hebat. Tahunnya Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Tahunnya ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tuhan kerjakan melalui kehidupan saudara. Amin. Dan itu memang jadi rema yang Tuhan taruh di gereja kita. Ya, yaitu 2024 adalah the year of great multiplication. Tahunnya pelipat gandaan dahsyat terjadi. Saya doa saudaraku ya dalam nama Yesus buat setiap Anda yang ada di tempat ini. Doa saya pelipat gandaan dahsyat terjadi dalam setiap aspek hidup saudara. Sukacita saudara berlipat ganda, berkat-berkatmu berlipat ganda, kesaksianmu berlipat ganda, buah-buah roh, buah-buah pertobatan, karakter-karakter ilahi Kristus berlipat ganda. Terus hidup saudara memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Oke, dan doa saya Anda menangkap pesan profetik itu bukan sebagai perkataan yang sambil lalu khotbah biasa. Tapi doa saya Anda menangkap itu sebagai pesan yang langsung datangnya dari Tuhan. Karena cara saudara menangkap pesan itu menentukan seberapa Anda akan mengalami itu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saya mau ajak kita tangkap. Seperti firman Tuhan minggu lalu ya. Jangan sampai kita menganggap perkataan Tuhan itu sebagai perkataan hampa. Tetapi tangkap itu sebagai hidupmu. Anda percayai, yes, tahun ini dalam hidupku. Bukan cuma orang yang di sampingku, bukan cuma orang yang di belakang atau di depanku, tapi dalam hidupku. Terjadi pelipat gandaan yang dahsyat. Dimulai Januari, great multiplication. Februari, great multiplication. Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember. Sepanjang tahun, great multiplication terjadi. Anda mau ngalami itu secara pribadi dalam kehidupan saudara? Nah, untuk Anda bisa ngalami itu, salah satu faktor yang sangat menentukan seberapa Anda akan mengalami great multiplication dalam hidup saudara, ditentukan oleh yang namanya doa. Itu sebabnya hari ini saya akan bicara tentang berdoa. Judul khotbah saya hari ini adalah berdoa sama dengan bekerja. Saya sengaja ngasih pause bentar saudaraku ya. Karena buat sebagian dari kita ketika dengar kata bekerja, muncul di benak kita beda-beda. Ada sebagian orang bekerja artinya ketemu klien. Terus kemudian memarketingkan apa yang Anda jual. Supaya bisa closing. Itu artinya bekerja di benak saudara. Buat sebagian lagi bekerja artinya di kantor ngurusin administrasi. Buat sebagian orang lagi bekerja artinya sebagai olahragawan, sebagai petani, kita aktivitas fisik sampai keringatan, sampai mengerahkan semua tenaga kita. Itu artinya adalah bekerja. Jadi setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda di dalam benak kita tentang yang namanya bekerja. Dan gak ada yang salah dengan itu. Cuma saya mau tambahkan hari ini sama saudara, demikian pula dengan berdoa. Berdoa adalah bekerja. Tapi bekerjanya beda. Bekerjanya bukan secara mental. Bekerjanya bukan secara fisik. Berdoa adalah bekerja secara roh. Oke, jadi buat petani yang biasanya kerjanya sampai keringatan tenaga, buat dia kayak gitu, ya benar. Tapi bukan berarti buat profesional di bank yang kerjanya mikir, kerjanya ketemu klien, marketing dan lain sebagainya. Bukan berarti cuma ngomong-ngomong itu bukan bekerja. Saudara nangkep gak yang saya maksudkan? Konteks bekerja beda-beda. Demikian pula hanya kita sebagai orang percaya, tangkap kebenaran ini. Berdoa adalah bekerja. Dan kalau kita bekerja, asal rajin bekerjanya,
asal tekun bekerjanya, asal benar bekerjanya, pasti ada hasilnya. Saya berdoa yang tangan saudara kerjakan tahun ini, dijadikan Tuhan berhasil. Amin. Jadi buah pekerjaan tangan saudara nyata. Demikian pula saya berdoa yang Anda doakan, kerjakan secara roh. Tahun ini saya mau nubuatkan, ada orang-orang di sini ngalami seperti Hana. Hana itu doanya apa? Minta anak. Benar apa tidak? Tapi apakah dia langsung dapat anak? Enggak. Sekian tahun berdoa tanpa hasil. Tanpa dia duga, tahun itu dia berdoa dan tiba-tiba doanya memunculkan hasil. Dia dapat anak mujizat. Tolong Anda terima ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang di tempat ini yang doanya bertahun-tahun kemarin gak ada jawaban. Saya nubuatkan 2024 akan menjadi tahunnya jawaban doa dan keajaiban terjadi di dalam kehidupan saudara. Ini tahunnya. Anda ngalamin seperti yang dialami oleh Hana, terjadilah itu di dalam hidup saudara. Ini tahunnya kesembuhan ilahi terjadi. Ini tahunnya seisi keluarga sudah dipertobatkan dan diselamatkan. Ini tahunnya Anda dapat rumah mujizat. Ini tahunnya Anda dapat jodoh mujizat. Ini tahunnya mujizat terjadi. Kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena berdoa adalah bekerja. Ayo kita baca Yakobus 4 ayat 2b. Firman Tuhan ngomong begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena apa? Kamu tidak berdoa. Namanya juga enggak berdoa. Dan berdoa adalah apa tadi? Bekerja. Orang kalau enggak kerja, ya jangan harap ada hasil. Demikian pula di dalam dimensi rohani. Kalau engkau enggak berdoa, enggak ada hasil. Karena berdoa adalah bekerja. Sebaliknya, kalau Anda berdoa dengan benar, dan Anda tekun dalam berdoa, saya mau ngomong sama saudara, hasil pasti muncul. Kalau tidak berdoa, tidak mendapat apa-apa, maka berdoa memperoleh apa-apa. Mulai hari ini, doa saudara akan berubah jadi doa yang memperoleh apa-apa. Ketika Anda berdoa, kesembuhan terjadi. Ketika engkau berdoa, pemulihan pernikahan terjadi. Ketika engkau berdoa, pintu-pintu yang tadinya tertutup kemudian terbuka. Ketika engkau berdoa, terobosan-terobosan finansial terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ketika kita berdoa, apa-apa bisa terjadi. Sudah lihat di dalam Alkitab bagaimana orang yang bekerja dalam roh, berdoa terus memperoleh apa-apa. Elia berdoa dan dia bisa menutup langit sehingga hujan gak turun. Elia berdoa lagi, langit dibuka dan hujan mulai turun. Melalui doa, apa-apa bisa terjadi. Kemenangan bisa terjadi, ekspansi bisa terjadi, kemajuan bisa terjadi. Kenapa? Karena berdoa adalah bekerja. Itu yang dialami oleh Hana. Ketika dia berdoa, Hana yang tadinya mandul, Alkitab mencatat. Hana yang tadinya menikah sekian tahun dan tidak pernah bisa punya anak. Tapi karena kuasa doa, tangkap saudaraku, doa itu besar kuasanya. Doa orang benar yang bila dengan yakin didoakan, apa? Besar kuasanya. Jadi doa itu harus dengan yakin, doa itu harus dengan tekun, doa itu harus gini, harus gitu, yang nanti saya akan bagikan sama saudara, rahasia berdoa yang menghasilkan apa-apa. Karena ada banyak orang gak tahu cara berdoa, sehingga gak ada hasil apa-apa.
Semua orang bekerja, tapi tidak semua yang bekerja berhasil. Karena untuk Anda berhasil, Anda harus bekerja, itu yang pertama. Tapi yang kedua, kerjanya harus benar. Benar apa tidak? Kerjanya harus berhikmat, kerjanya harus tekun, kerjanya harus pantang menyerah, kerjanya harus gini, harus gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat orang-orang bekerjanya benar sehingga dia berhasil. Sedangkan yang lain sama-sama bekerja tapi hasilnya kecil. Doa juga sama. Gak semua orang yang berdoa berhasil. Tapi kalau saudara tahu bagaimana berdoa, doamu akan berhasil. Doamu akan menghasilkan apa-apa. Dalam konteksnya Hana ketika dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa. Tahun itu dia dapat anak mujizat. Tahun ini seseorang di tempat ini dapat jodoh mujizat. Ibu-ibu jangan ngomong amin. Kan sudah dapat. Yang jomblo itu. Haleluya. Bapak-bapak apalagi. Tapi saya berdoa, ada yang sudah kepala 3, kepala 4, tapi juga belum dapat. Tahun ini, tahunnya Tuhan memberikan dan mempertemukan saudara dengan jodoh mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Oh itu penting loh saudaraku. Boleh katakan amin. Saya berdoa ada seseorang di tempat ini tahun ini. Tahunnya Anda memulai bisnis mujizat. Oke, dan bisnis itu akan jadi seperti kayak Rehobot. Ya, yang waktu Ishak gali sumur kemana-mana ditutup, sumurnya ditutup lagi, ditutup lagi. Jadi sudah gali sumur, ditutup terus. Tapi sampai di satu titik sumur itu berhasil, dia kasih nama Rehobot. Ada seseorang, ini saya nggak ngomong loh. Dan ini nggak ada di jadwal, di bahan khotbah saya nggak ngomong di ibadah sebelumnya. Pak Chandra tahu ini. Tapi saya nubuatkan di sini ada seseorang yang Anda tahun-tahun kemarin kerja ini nggak jadi, kerja itu nggak jadi. Tapi tahun ini bisnis mujizat, toko mujizat, pekerjaan mujizat Tuhan akan percayakan sama saudara. Anda akan mulai itu dan yang Anda kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Ini tahunnya. Karena itu tangkap Rema Great Multiplication ini. Tangkap Rema, inilah tahunnya pelipat gandaan dahsyat terjadi. Saya berdoa, Anda yang selama ini belum punya rumah tahun ini. Tahun ini. Oke, tambah banyak ini. Karena tadi saya waktu ngomong tahun ini, sebagian masih mikir DP ini piye. Nah itu yang menghalangi yang gitu-gitu tuh. Pikiran kita secara jasmani, karena Tuhan kita tuh tidak dibatasi dengan pikiran kita kayak gitu. Dan di gereja kita, sampai hari ini masih berlaku orang-orang yang gak mungkin punya rumah dengan cara Tuhan yang ajaib. Dikasih dan punya rumah. Seseorang akan terima mujizat hari ini. Seseorang sedang terima mujizat sekarang. Saya cuma gak punya waktu aja cerita sama saudara. Tapi nanti kapan-kapan saya ceritakan. Ini mujizat-mujizat di gereja kita tambah masif. Mujizat yang gak masuk akal, pintu-pintu yang Tuhan bukakan, rumah-rumah yang Tuhan kasih, jalan-jalan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ini tambah melampaui pikiran manusia. Ini tahunnya yang belum terjadi tahun-tahun sebelumnya. Jadi rema tentang kehidupan Hana ini Anda jangan sambil lalu. Karena akan ada orang-orang, ini tahunnya orang-orang yang belum ngalami di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, tahunnya saudara. Tahunnya terobosan terjadi, tahunnya pintu-pintu terbuka, tahunnya kesempatan-kesempatan baru diberikan sama saudara, tahunnya Tuhan berikan kepercayaan-kepercayaan yang baru dan lebih besar dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Melalui doa. Suatu saat teman Pastor Yonggi Cho, teman sekolah Alkitabnya, datang ke dia
dan tanya, kenapa kok gerejanya bisa bertumbuh luar biasa? Padahal mereka berdua sama-sama pergi ke sekolah Alkitab yang sama, bahkan temannya nilainya lebih bagus, khotbahnya sama, semuanya pelayanannya sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Temannya ini mengembalakan 300 jemaat. Pastor Yonggijo waktu itu 300.000 jemaat. Semuanya sama, kok beda hasilnya apa? Pastor Yonggijo tanya, kamu sehari doa berapa lama sebagai pendeta? Dia ngomong 30 menit. Nah itu, kamu doa 30 menit, gerejamu maju 300 jemaat. Tiap hari saya doa 3 jam, bahkan 7 jam. Dan jemaat berkembang sampai 300.000, bahkan 1 juta. Saudara bisa melihat bedanya orang kerja 30 menit sama orang kerja 3 jam. Saya mau ngomong sama saudara, saya yakinkan kalau Anda tahu caranya berdoa, saudara doamu mulai hari ini akan menghasilkan apa-apa. Menghasilkan kesembuhan, menghasilkan keajaiban, menghasilkan pemulihan, menghasilkan pembaharuan. Itu sebabnya kalau orang Kristen benar-benar dong dan nangkep doa yang menghasilkan apa-apa ini, pasti dia berdoanya banyak. Alasan kenapa kita nggak banyak berdoa, karena kita tidak terlalu yakin bahwa doa itu besar kuasanya. Dan sorry ngomong, bukan cuma kita, bukan cuma saudara, tapi banyak pendeta juga sedikit berdoa. Walaupun dia mengkhotbahkan tentang doa. Karena tidak semua orang khotbah tentang doa dan benar-benar berdoa. Banyak orang Kristen setuju tentang doa, semua setuju. Kita ngomong doa orang benar bila dengan yakin didoakan, apa? Besar kuasanya. Setuju kan? Tapi seberapa komitmen tiap hari saudara berdoa? Makanya ditulis dalam Alkitab, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi hari ini saya ajak dan saya tantang setiap pribadi di tempat ini. Ayo bangkit mulai berdoa. Ayo bangkit mulai kerja dalam roh. Dan saya mau bagikan sama saudara rahasia berdoa yang menghasilkan apa-apa. Saudara harus tahu tempat ini dihasilkan dari doa. Yes, di The Star itu jadi juga karena doa. Kegerakan revival dimulai dari berdoa. Saudara harus tahu itu. Ekspansi besar, ini itu dan lain sebagainya. Kuasa doa. Kenapa kok bisa terjadi ini, terjadi itu, begitu masif sekali di gereja kita. Saya mau bagikan sama saudara rahasia berdoa yang menghasilkan apa-apa. Buat Anda yang doanya tidak pernah ada hasilnya, buka hati saudara. Tangkap rahasia ini, mulai hari ini doamu ditransformasi. Mau doa saudara menghasilkan apa-apa? Yes. Ada 3 kuncinya. Kita baca bersama di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dimulai di ayat pertama. Pada mulanya apa? Allah. Semuanya katakan pada mulanya Allah. Lebih keras katakan pada mulanya Allah. Jadi segala sesuatu, doa itu harus dimulai dari Allah. Nanti saya jelaskan sama saudara, kita baca dulu aja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Siapa di sini yang merasa hidupnya masih kosong, masih gelap, masa depannya gelap, gak punya pekerjaan, gak punya uang, gak punya jodoh, gak punya anak, gak punya ini, gak punya itu. Ini bumi belum berbentuk dan kosong, gelap semuanya. Tapi supaya bisa jadi gimana? Lihat kuncinya. Apa itu? Yang kedua kuncinya. Dan apa? Roh Allah apa? Melayang-layang di atas permukaan air. Nanti saya jelasin sama saudara. Itu kunci yang kedua. Kunci yang ketiga.
Ayat yang ketiga. Ayat 3 dimulai dengan apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini 3 kunci. Saya mulai langsung dengan yang pertama. Yang pertama tadi kita baca apa? Pada mulanya Allah. Kalau saudara doanya mau menghasilkan apa-apa, doamu harus dimulai dari kehendak Allah. Kalau doa saudara doa yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan hanya engkau yang ingin doamu dijawab, tapi Allah lebih ingin menjawab doamu. Karena di dalam doamu bukan hanya ada keinginanmu, tetapi ada keinginan Allah. Maksudnya gimana? Banyak orang Kristen salah doanya di sini. Banyak orang Kristen kalau doa itu hanya untuk diri sendiri. Yang saya mau, pokok saya mau sembuhkan, saya mau jodoh, saya mau diberkati, dipulihkan, diselamatkan. Pokok semuanya saya. Terus Tuhan apa? Kan itu kita yang mau, saya yang mau. Terus maunya Tuhan kita kasih di mana? Kalau saudara ngajuin proposal, isinya proposal itu bukan win-win. Isinya proposal itu cuma saya yang menang, kamu gak dapat apa-apa. Kira-kira orang lain mau gak? Gak mau lah. Banyak orang Kristen gak dong di situ. Jadi kalau ngomongan sama orang lain, sama temen, mau cari kerja. Pokok intinya, aku gaji yang banyak, aku dapat ini, aku dapat itu. Terus perusahaan dapat apa? Pokok orang kalau cuma mikirnya hanya untuk dirinya sendiri, begitu berurusan sama orang lain, selalu akan mendapatkan jalan buntu. Hanya ketika kita tuh paham, hidup ini tuh win-win loh, sama-sama loh ya. Saya mau ini, kamu juga mau itu. Ayo kita bareng-bareng. Artinya saya mau, dia mau, kita jalan bersama. Pastikan doamu kayak gitu sama Tuhan. Bukan hanya yang Anda mau, tapi pastikan yang Tuhan mau. Bukan hanya kepentingan kita, pastikan kepentingan Tuhan. Bukan hanya agenda kita, tetapi lebih dari itu agendanya Tuhan. Jadi kalau sudah tahu bahwa di dalam doa kita, proposal doa kita, ada agendanya Tuhan. Ada yang Tuhan mau, kalau Tuhan punya mau. Jangankan kita yang kepingin doa dijawab. Tuhan yang kepingin menjawab doa kita. Itu rahasia doa yang pasti dijawab oleh Tuhan. Yaitu doa yang pada mulanya Allah. Sebelum saudara nangkep doa yang satu itu, saudara nggak bisa dapat apa-apa. Coba baca ayatnya. Yakobus 4 ayat 3. Tadi kan kita sudah baca ya. Kamu nggak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sekarang lanjutannya nih. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa aneh nih. Sudah doa, kok enggak terima apa-apa kayak tadi ya. Semua orang bekerja. Tapi tidak semua orang yang bekerja berhasil. Kayak ini. Dia enggak dapat apa-apa karena enggak berdoa. Tapi aneh sekarang sudah berdoa kok masih enggak dapat apa-apa. Kenapa? Lanjutin. Karena kamu salah berdoa. Nah, orang kalau sudah kayak gini terus kemudian komplain, muni-muni di mana-mana. Mana katanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Mana? Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, tapi belum ada hasil apa-apa. Mana? Firman Tuhan ngomong hari ini sama saudara, ayo bangun tidur. Sadar. Karena kamu salah berdoa. Maksudnya salah berdoa apa? Lihat itu. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan kasih aku rumah, kasih aku mobil, kasih aku pekerjaan, berkati aku. Aku lagi. Terus Tuhan mana? Belajar dari Hana. Hana
pertama doa, gak dijawab doanya, minta anak. Karena di awalnya dia itu pahit hatinya. Dia gak punya anak, Penina punya. Terus ngomongannya Penina sepet. Nyakitin terus ngomongannya. Jadi Hana kepengen punya anak untuk membuktikan gak kalah sama Penina. Dia juga bisa mau punya anak. Itu urusannya cuma tentang dia. Egonya dia, kepentingannya dia, maunya dia. Dan dia gak dapat apa-apa. Sampai dia bernasar sama Tuhan. Tuhan, kasih aku anak. Kalau Tuhan kasih aku anak, aku janji anak itu kupersembahkan kepada Tuhan. Anak itu akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Waktu Hana mengganti proposal doanya, sekarang dia menambahkan keinginan Tuhan di situ. Jadi ketika Tuhan terima proposal doa, Tuhan itu mempertimbangkan. Ya, kalau tadinya Hana pokok aku mau anak. Berarti kalau Tuhan ngasih anak terus Tuhan dapat apa? Tuhan nggak dapat apa-apa. Karena anaknya buat Hana. Sekarang Hana merubah doanya. Tuhan, kalau Tuhan kasih aku anak, aku janji anak itu melayani Tuhan seumur hidupnya. Jadi Tuhan ngelihat proposal yang sama tapi beda sekarang. Karena Tuhan ngerti kalau Tuhan ngasih anak sama Hana, anak itu akan melayani Tuhan. Anak itu akan memuliakan Tuhan. Lebih dari Hana kepingin punya anak. Tuhan lebih kepingin ngasih anak. Karena Tuhan tahu itu akan memuliakan nama Tuhan. Begitu doanya dirubah, bukan memuaskan hawa nafsunya. Tapi tadinya salah berdoa, sekarang dikoreksi. Jadi benar berdoanya. Tiba-tiba surga yang tadinya ketutup, sekarang terbuka. Jawaban doa diberikan. Oh, saya berdoa Roh Kudus menolong saudara untuk bisa menangkap kebenaran yang satu ini. Saya berdoa mulai hari ini di setiap doa saudara ada kemauan Tuhan. Ada keinginan Tuhan, ada kepentingan Tuhan. Ketika engkau berdoa Tuhan, aku minta rumah. Mulai hari ini rumah itu bukan hanya memuaskan egomu. Bisa pamer sekarang saya punya rumah lebih bagus dari keluarga yang lain. No. Mulai hari ini Tuhan kasih aku rumah. Kalau Tuhan kasih aku rumah, aku mau pakai rumah itu. Ada kelompok sel, ada mesbah doa di situ. Ada jiwa-jiwa yang dipertobatkan, diselamatkan. Ada pemuritan yang dilakukan di situ. Untuk memuliakan Tuhan. Buktiin saudaraku, doanya sama. Hana doanya sama. Tapi begitu kepentingan Tuhan masuk, sekarang Tuhan yang semangat untuk menjawab doanya. Tahun ini Tuhan akan semangat menjawab doa saudara. Tuhan semangat ngasih rumah sama saudara. Tuhan semangat membukakan pintu-pintu sama saudara. Tuhan ngasih semangat, ngasih kesempatan baru. Tuhan yang akan excited untuk memberkati hidup saudara. Haleluya. Yang minta kesembuhan. Minta kesembuhan untuk siapa? Mulai hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih aku kesehatan. Kasih aku kesembuhan, kasih aku umur panjang. Aku akan pakai hidupku ini untuk melayani Tuhan. Aku akan pakai lidahku ini untuk bersaksi. Aku akan pakai tanganku ini untuk berkarya buat Tuhan. Aku akan pakai kakiku ini untuk berjalan cari jiwa. Ketika Tuhan terima permohonan doa saudara yang seperti itu, saya yakinkan saudara, Tuhan akan excited untuk menjawab doa saudara. Saya kok ngerasa ya di ibadah ini, ada seorang bapak yang akan doa sama Tuhan, minta umur panjang. Dan di ibadah ini umur saudara akan ditambah oleh Tuhan. Akan ada extension, perpanjangan umur Tuhan kasih sama saudara. Karena engkau punya kerinduan dalam hidupmu, pakai aku untuk memuliakan namamu. Saya berdoa terjadilah itu di dalam hidup saudara. Amin. Jadi pada mulanya Allah. Mulai hari doa, pastiin di dalam doa saudara. Ada keinginan Tuhan, ada kepentingan Tuhan, ada kemauan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi?
Roh Allah melayang-layang. Ini bicara tentang Roh Kudus. Kalau saudara mau doa saudara penuh kuasa, dan ada mujizat, keajaiban terjadi, menghasilkan apa-apa, saudara mesti berdoa dengan kepenuhan Roh Kudus. Maksudnya gimana? Kalau kita ketemu sama gubernur, atau kita ketemu sama presiden, kita sendirian gak punya histori, sejarah hubungan sama beliau, langsung ketemu, dibandingkan sama ketika ketemu sama beliau, ada teman dekatnya, sahabat dekatnya yang membawa kita ketemu beliau, merekomendasikan kita, membackup kita, kira-kira pembicaraannya sama apa beda? Hasilnya sama apa beda? Beda, saudaraku. Permohonannya sama, hasilnya beda. Tergantung siapa yang bersama kita. Banyak orang belum nangkep dalam hal itu. Ya, makanya semuanya sendiri-sendiri. Padahal permohonannya sama, konsepnya semuanya sama. Tapi kalau ada orang yang tepat yang bersama kita, yang tadinya no bisa jadi yes loh. Yang tadinya ditolak sekarang diterima loh. Bukan karena proposalnya, tapi orangnya itu. Roh Kudus, dia yang akan menolong kita untuk berdoa kepada Bapa di surga. Makanya Anda harus kepenuhan Roh Kudus. Dan setelah Anda kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh, Anda berkata-kata dalam bahasa Roh, Anda doa, ketika Anda berbahasa Roh, Alkitab ngomong gini, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa, untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata manusia. Dan Roh Kudus yang ikut ngomong ke Bapa, ikut menyampaikan doa kita ke Bapa. Bayangin kalau doamu sekarang direkomendasikan sama Roh Kudus, disupport sama Roh Kudus, dibandingkan saudara doa sendiri, berjuang sendiri, minta sendiri, hasilnya pasti berbeda. Hari ini saya berdoa, semuanya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa di 2024 ini Anda makin dekat dengan Roh Kudus, berjalan makin karib dengan Roh Kudus, makin intim dalam persekutuan yang dekat dengan Roh Kudus. Karena doa yang tanpa Roh Kudus dibandingkan dengan Roh Kudus beda. Kita lihat ya, seperti apa masifnya perbedaan itu. Yesaya 32, kita mulai ayat 13 dan 14. 13 dan 14 ini tanpa Roh Kudus. Saya bacakan. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Disuruh meratapi. Kenapa ayat 14? Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu berubah menjadi kesepian. Tadinya rame, sekarang sepi. Tadinya didatangin, sekarang ditinggalkan. Keadaannya dalam keadaan yang susah, menyedihkan. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata. Padahal tadinya menjulang tinggi. Berapa banyak orang yang prestasinya wah luar biasa. Bukit menara kan tinggi ya. Orang lain melihat kita kagum, wah luar biasa. Tapi terus jadi tanah rata. Habis semuanya. Lihat saudaraku. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata. Untuk selama-lamanya menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan. Dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Padahal tadinya buat manusia. Sekarang manusia sudah pergi semua karena sudah jadi tanah rata. Sekarang yang di situ cuma adanya binatang. Turun kelas nih. Tanpa Roh Kudus. Saya bisa ngomong begini sama saudara. Tanpa Roh Kudus kita nothing. Tanpa Tuhan saya nggak ada apa-apanya. We need the Holy Spirit.
Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan saya perlu Roh Kudus. Mari lihat ayat berikutnya, ini kontras. Sebaliknya perbedaannya kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, dalam doamu. Ayat 15. Sampai, lihat itu, sampai berarti tadinya belum. Makanya keadaannya menyedihkan. Ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Saya berdoa saat ini, Roh Kudus tercurah atas hidup saudara. Amin. Karena itu yang akan menjadi titik baliknya. Ditulis sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Begitu Roh Kudus tercurah, lihat ini, apa yang terjadi. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Padang gurun itu gundul saudaraku. Tapi tiba-tiba sekarang jadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saking lebatnya. Buahnya banyaknya, masifnya. Sampai kebun buah-buahan dianggap sebagai hutan. Ada orang-orang di tempat ini yang kemarin-kemarin, tahun-tahun yang lalu, pekerjaanmu tuh kayak padang gurun yang gundul. Gak menghasilkan apa-apa. Yang engkau perjuangkan, yang engkau usahakan, atau mungkin bahkan pelayananmu kayak padang gurun yang gundul itu. Tapi hari ini, terimalah pencurahan Roh Kudus atas hidup saudara. Karena begitu Roh Kudus tercurah. Lihat itu ya, kayak waktu kejadian 1 tadi. Awalnya bumi belum berbentuk, kosong, gelap. Semuanya bisa mulai jadi ketika Roh Allah melayang-layang. Nih, roh dari atas tercurah. Lihat nih. Maka padang gurun yang gundul jadi kebun buah-buahan. Saya nubuatkan perjuanganmu yang gundul, pelayananmu yang gundul, pekerjaanmu yang gundul di tahun-tahun yang kemarin. Tahun ini karena Anda terima kepenuhan Roh Kudus, mulai perubahan akan terjadi, akan Tuhan buat menjadi kebun buah-buahan, akan produktif, banyak buahnya, masih buahnya, manis buahnya, sampai seperti hutan, begitu lebatnya yang Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Orang tidak akan mengenali lagi ini daerah yang sama ya. Kok tadinya padang gurun sekarang kebun buah-buahan hutan. Dengan pekerjaan yang sama. Mungkin pekerjaannya enggak beda. Pekerjaannya sama, tapi pekerjaan yang sama. Sekarang diberkati Tuhan. Sekarang tingkap-tingkap langit terbuka. Dan berkat tercurah yang Anda kerjakan. Membuahkan hasil, membuahkan hasil, membuahkan hasil. Ada terobosan, ada pelipat gandaan dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara. Because of the Holy Spirit. Karena Roh Kudus. Karena itu saya ajak saudara tahun ini ambil komitmen lebih dekat dengan Roh Kudus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lebih intim dengan Roh Kudus dan minta kepenuhan Roh Kudus lebih dan lebih lagi atas hidup saudara. Karena itu yang menentukan. Jangan doa sendiri. Doa harus ada backupnya. Backupnya Holy Spirit. Haleluya. Ini penting nih. Ini rahasia doa yang menghasilkan apa-apa. Sekarang yang ketiga. Apa tadi yang kita baca? Di ayat ketiga dari Kejadian 1. Maka berfirmanlah Allah. Jadilah terang dan terang jadi. Baru di ayat yang ketiga ini, sesuatu jadi. Padahal di ayat 1, pada mulanya Allah. Tapi bumi masih gelap enggak? Masih. Di ayat kedua, Roh Kudus sudah melayang-layang. Tapi bumi masih belum berbentuk atau sudah jadi semuanya? Belum. Anda baca itu, kitab Kejadian 1 itu, baru di ayat ketiga, sesuatu jadi. Dan jadinya itu ketika berfirman.
Tapi Anda nggak bisa lompat, skip langsung ke poin yang ketiga. Karena kalau nggak sesuai dengan kehendak Allah, nothing will happen. Nggak ada yang terjadi. Kalau nggak karena kuasa Roh Kudus, doamu nggak ada apa-apanya, perjuanganmu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah ada kehendak Allah, ada Roh Kudus, maka yang ketiga, sekarang gunakan kuasa firman Tuhan. Perkatakan, perjuangkan, dan kerjakan firman Tuhan. Jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah tumbuhan, maka tumbuhan jadi. Jadilah ikan di laut, maka ikan di laut jadi. Jadi firman yang kita perjuangkan, firman yang kita perkatakan, firman yang kita kerjakan, itu yang jadi. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, bukan burung di udara yang jadi. Benar apa tidak? Yang jadi apa? Terang. Ketika Allah berfirman, jadilah burung di udara, bukan ikan yang jadi. Sesuai yang difirmankan Allah, itu yang jadi. Nah, Anda harus ngerti dalam hal ini. Kalau Anda mau ngerjain firman, memperjuangkan firman, firman yang Anda terima dari Tuhan, itu menentukan apa yang akan jadi dalam hidup saudara. Makanya saya ajak saudara, perjuangkan firman Rema tahun 2024. Great Multiplication. Kalau rema itu tidak kita perkatakan, nggak ada yang jadi. Sudah kehendak Allah, sudah ada roh kuasa Roh Kudus yang siap bekerja. Tapi kalau cuma diam aja, ayat ketiga, maka diamlah Allah. Itu bahasa saya sendiri saudaraku ya. Kalau Allah tidak berfirman, tidak ada yang jadi. Hanya ketika Allah berfirman maka jadi. Dengarkan baik-baik. Kalau Great Multiplication adanya cuma minggu pertama bulan Januari tahun 2024 ini. Setelah itu Anda lupa dan tidak Anda doakan. Tidak Anda perkatakan. Tidak Anda perjuangkan. Tidak Anda rencanakan. Tidak Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh. Anda lupakan. Diamlah saudara. Tahun ini nggak ada Great Multiplication. Tapi kalau saudara tangkap rema itu. Dan Anda perkatakan tiap hari dalam doa saudara sepanjang tahun ini. Anda doakan. Anda puasakan. Butuh puasa loh. Karena ayat kedua tadi Holy Spirit kan. Roh Kudus. Doa dengan kepenuhan Roh Kudus. Doa puasa itu yang menentukan kepenuhan Roh Kudus. Makanya kita, gereja kita sekarang masuk di dalam musim doa puasa 21 hari. Mulai tanggal 11 kemarin. Kenapa? Karena di saat kita puasa, kita itu sedang memangkas kedagingan kita. Memberi ruang supaya Roh Kudus bisa memenuhi kita lebih lagi. Oh, saya berdoa tahun ini. Kepenuhan Roh Kudus yang Anda alami lebih lagi. Lebih lagi. Karena itu saya ajak saudara ikut doa puasa. Pak, saya terlambat. Tahunnya terlambat, belum mulai Pak, gimana? Enggak apa-apa, besok Senin mulai. Kok enggak ada yang amin? Saya ulangi sekali lagi, besok Senin mulai. Buat yang kemarin belum puasa, ayo mulai. Hitung sendiri 21 hari. Oh, Anda harus ngerti loh, dulu gereja kita tuh dikritik karena terlalu sering doa puasa. Keluarga Allah itu stilit-stilit puasa meneh. Iya kan? Awal tahun puasa 21 hari. Nanti mau KKR pencurahan Roh Kudus puasa 40 hari, bahkan 50 hari. Nanti ada puasa mingguan, puasa 3 hari, puasa 7 hari. Dulu orang gak ngerti. Tapi sementara kita lakukan, sekarang ini saudaraku, gereja kita di berbagai kota ini terobosannya bam, pintu-pintu Tuhan bukain dengan masif. Kemajuan kencang sekali. Sekarang Anda harus ngerti, ini gereja-gereja yang lain lihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Berlomba-lomba ikut doa puasa. Puji Tuhan.
Jangan sampai Anda yang ada di gereja ini, Anda malah ketinggalan sendiri doa puasanya. Ayo doa puasa, doa puasa. Beritahu kiri kanan sudah, ayo doa puasa. Ayo ikut doa puasa. Karena itu menentukan kepenuhan Roh Kudus. Dan setelah Anda penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan puasa, pakai perkataan firman Tuhan. Great multiplication harus Anda doakan, puasakan, perjuangkan, perkatakan, rencanakan, jadwalkan, kerjakan. Semua itu bagian dari kita mengerjakan firman. Kalau Anda konsisten itu sepanjang tahun, di akhir tahun ini engkau akan bersaksi benar. Tahun ini great multiplication yang dahsyat, pelipat gandaan dahsyat terjadi dalam kehidupanku. Jadi firman yang kita ucapkan menentukan apa yang akan jadi. Kalau firman kesembuhan yang Anda perkatakan oleh bilur-bilur Kristus, sakit penyakitku disembuhkan. Dan kalau aku disembuhkan Tuhan, aku akan pakai tubuhku ini untuk melayani Tuhan. Berkarya buat Tuhan, talentaku akan berguna buat Tuhan. Maka yang akan terjadi adalah kesembuhan. Bukan berkat finansial. Karena firman yang Anda perkatakan adalah kesembuhan. Kalau saudara mau berkat finansial, perkatakan firman berkat itu dalam hidup saudara. Dan jangan ragu-ragu. Jangan nanggung-nanggung. Ngomongnya mesti mantep, kuat. Saya dulu sempat nyesel saudaraku. Kenapa? Karena dulu saya khotbah mujizat, khotbah berkat, terus banyak dikritik. Pak Joko khotbahnya berkat, mujizat, berkat, mujizat. Lama-lama saya sungkan sendiri. Khotbah berkat mujizat. Saya kurangin. Gara-gara dikurangin, sungkan khotbah mujizat. Mujizat yang tadinya masif, jadi sedikit terjadinya. Kenapa? Karena kalau tidak difirmankan, tidak ada yang jadi. Saya nangkep, wah saya salah ini. Sejak saat itu, saya gak pernah lagi yang namanya malu-malu, yang namanya sungkan-sungkan, ngomongnya kenceng. Lepaskan firman mujizat. Lepaskan firman berkat. Dan di situ Tuhan kerjakan secara masif hari demi hari. Tambah powerful. Berlipat ganda mujizat. Blessing like never before. Ini sedang Tuhan curahkan besar-besaran di tengah-tengah kita. Dan tahun ini akan jadi tahunnya. Ini banyak jemaat keluarga Allah. Anda yang nangkep rema ini. Anda yang percaya ini bukan perkataan hampa. Tapi inilah hidupmu. Maka tahun ini akan menjadi tahun great multiplication. Terjadi di dalam hidup saudara. Dalam sukacita saudara. Dalam pertobatan dan keselamatan. Dalam revival yang terjadi. Pelipat gandaan kelompok sel yang terjadi. Great multiplication. Anda percaya? Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi berkaryalah Roh. We need you Holy Spirit. bekerjalah sekarang. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang.
terima. Kami terima. hidupku, mujizat dari Kalau kita mau doa yang menghasilkan apa-apa, saudara harus tahu apa-apa itu sumbernya Tuhan. Jadi kalau kita punya Tuhan dan kita tidak punya Tuhan, beda sekali hasilnya. Karena itu saya memberi kesempatan buat Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati dan undang dia masuk jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa dan engkau akan terima jaminan keselamatan hidup kekal. Bisa masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau mengikut Yesus, melayani Yesus, seumur hidup. Terima kasih. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekarang saudara sudah punya Tuhan. Dan engkau bisa berdoa kepada Tuhan. Dan doanya jangan salah ya. Tadi jangan sampai Anda nggak dapat apa-apa karena tidak berdoa. Sudah dikotbahin begini masih nggak berdoa. Ya nggak dapat apa-apa. Tahu tentang doa tapi nggak berdoa. Ya percuma. Saya tantang semuanya. Ayo berdoa. Tingkatkan doa saudara. Tahun ini mulai sekarang doa tiap hari minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Ayo belajar ya. Tingkatkan doa. Tapi yang kedua, doanya jangan salah. Karena ada orang yang berdoa nggak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi datang di hadapan Tuhan. Ayo kita koreksi doa kita. Proposal doanya dikoreksi. Masing-masing tutup mata saudara, angkat dua tangan saudara. Masing-masing angkat suara dan mulai berdoa. Ampuni Tuhan kalau selama ini salah berdoa. Mulai hari ini berkati aku berlimpah-limpah. Dan pakai hidupku untuk jadi berkat. Kalau Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Anak-anak yatim piatu itu aku akan bantu. Orang-orang yang lemah yang membutuhkan akan aku buatkan. Pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, aku mau bangun, aku mau majukan. Doa saudara, doa yang sesuai kehendak Allah. Pakai hidupku Tuhan, pakai hartaku memuliakan Tuhan, pakai tanganku, pakai kakiku, pakai lidahku untuk menggenapi rencanamu. Rencanamu ya Tuhan. Oh berdoa sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara doa dan katakan penuhi aku Roh Kudus. Lebih dan lebih lagi. Bawa aku lebih dekat, lebih karib, lebih intim, lebih lagi. I want more of you, less of me, more of you, less of me.
Kesembuhan terjadi. Pemulihan keluarga terjadi. Sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tercurah. Mujizat, keajaiban terjadi. Tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebanjiran, keselamatan jiwa-jiwa, pertobatan jiwa-jiwa, melipat ganda kelompok sel terjadi, penambahan ibadah-ibadah baru, melipat ganda tempat-tempat ibadah baru, Jogja Barat, Jogja Timur, Jogja Utara, Jogja Selatan, terjadi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mari katakan bersama. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, menuju tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama kita katakan amin. Siapa diberkati hari ini? Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.